Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berikan kita kesempatan yang indah untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Dia, menyembah dan mengagungkan nama-Nya. Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk mengambil saat teduh. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan ibadah kita dimulai di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Mazmur 98 ayat 1. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Demikian nats yang membimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa bila kita ada di tempat ini, kita ada di dalam bait Tuhan ini, pastinya ada satu kerinduan yang dalam di dalam hati kita. Bahwa kita mau datang di hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. Kita mau memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena kasih Tuhan begitu indah bagi kita. Sampai saat ini Dia memelihara dan menjamin kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita memuliakan Dia dengan pujian. Pujilah Allah. Dengan sungguh-sungguh. Pujilah Allah karena cintanya mengirimkan anaknya mati bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Bait yang kedua. Pujilah Yesus karena korban-Nya, kuasa iblis lalanya mau dikalahkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Bait yang ketiga. Puji Roh Kudus karena anugerah-Nya menerangi hatiku dan ubahkanku. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih
kita datang di hadirat Tuhan, merendahkan hati kita, seraya mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Janjinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Kami datang bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab kebaikan-Mu dan kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Kami menyadari betapa seringkali kami tidak setia menaati firman-Mu, namun Engkau tidak mengingat-ingat itu. Dengan kesabaran dan kasih-Mu, Engkau terus menantikan kami untuk selalu mendekat kepadamu. Tuhan, saat ini kami mengaku segala dosa kami kepadamu. Dosa dalam pikiran, dosa dalam perkataan, dan terlebih nyata dosa dalam perbuatan. Tuhan, sucikan dan baharui hati kami dengan darah-Mu yang tercurah di Kalvari, supaya kami layak dan berkenan kepadamu ya Tuhan yang Maha Kudus. Terima kasih ya Bapa buat pengampunan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Perjalanan hidup kita di dalam dunia ini tidaklah mudah. Seringkali kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, di mana membuat iman kita lemah dan tidak berdaya. Oleh sebab itu kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan topangan, supaya kita tidak goyah dalam iman kita. Dan topangan kekuatan itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Dia adalah kekuatan dan penopang dalam hidup kita. Pujian dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak selamanya. Dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian yang kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Petunjuk hidup baru bagi kita akan bersama-sama membaca dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-37. Kita mulai dari nats firman Tuhan. 2, 3. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam hidup ini ada banyak pilihan yang ditawarkan dunia kepada kita. Bisa harta, kemewahan, jabatan, dan sebagainya. Sehingga terkadang kita bingung menentukan pilihan yang tepat atau pilihan yang cocok buat kita. Apakah pilihan ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau pilihan ini hanya karena keinginan saya? Tapi yang perlu kita ketahui dan imani bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bingung dan tidak pernah salah dalam memilih kita. Dikatakan bahwa Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dibentuk, Tuhan sudah memilih kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita salah memilih dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa kita yang ada pada saat ini pastinya memilih Yesus. Karena Dia adalah yang terbaik dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian Yesus yang Kupilih. Dengan sukacita. Yesus yang Kupilih. Yesus yang Kupilih, bukan karena ku milik Yesus, bukan milik harta. Yesus yang Kupilih, bukan dunia, biar tangannya menuntun daku. Ku tak jadi raja dunia, di bawah kuasa dosa. Yesus yang Kupilih, bukan dunia dan kemewahannya. Bait yang kedua oleh kaum pria. Yesus yang Kupilih, bukan mulia.
Kita akan mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membawa pergumulan kita di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Losahana. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Terkhususnya sepanjang minggu ini kami bersyukur Tuhan menyertai kami di dalam pergumulan keluarga kami, di dalam pekerjaan maupun pelayanan kami. Pada pagi hari ini kami juga datang dengan segala permohonan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa menyerahkan untuk gereja kami GKT Ampenan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa khususnya untuk komisi pria dan juga komisi lansia. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap pengurus yang melayani di komisi ini, kiranya Tuhan terus memberikan semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk pengurus-pengurus baru yang sudah terpilih maupun yang nanti akan terpilih. Kiranya Tuhan memberkati, menolong mereka di dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang ada. Tuhan juga memberkati segala program yang akan disusun, Tuhan campur tangan supaya melalui program yang ada juga setiap anggota di setiap komisi terus semakin setia untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa secara khusus menyerahkan untuk kegiatan camp wanita yang akan diadakan pada bulan depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap panitia yang mempersiapkan ibadah atau mempersiapkan acara, kiranya Tuhan campur tangan supaya kegiatan camp ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati segenap anggota yang akan mengikuti, kiranya Tuhan sertai supaya kegiatan ini juga dapat diikuti dengan baik. Kami berdoa menyerahkan juga untuk camp anak yang akan rencananya diadakan pada bulan
Juni, kiranya Tuhan berkati, campur tangan supaya camp ini dapat berjalan dengan baik, membawa setiap anak-anak juga untuk mengenal Tuhan di usia dini mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus menyerahkan untuk pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 mendatang. Tuhan berkati supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan berikan kedamaian di setiap daerah-daerah. Kiranya kegiatan ini berjalan dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap aparat keamanan yang akan menangani kegiatan ini. Kiranya Tuhan berkati supaya setiap tanggung jawab mereka juga dapat dijalankan dengan baik. Kami terus berdoa kiranya Tuhan juga menganugerahkan kepada kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang terus membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami membawa setiap seru doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pujian dari Komisi Pemuda. Pada Komisi Pemuda dipersilakan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku dirasa
Demikian persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Tuhan memberkati pelayanannya, dan kiranya pujian ini memberkati kita juga jemaat Tuhan, bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Sepertinya semua hari-hari yang terbaik. Karena itu kita harus terus bersyukur akan setiap hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, pikiran kita, untuk kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Yesus Kau Kebenaran, pertama akan dinyanyikan oleh singer. Kita nyanyikan bersama-sama firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Kepada hambanya disilakan. aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan renungkan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Kita membaca bergantian, saya ayat 15, jemaat ayat 16 sampai ayat 26. Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15 sampai 26. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang
sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Mari kita berdoa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan Bapa di surga. Kiranya Allah Roh Kudus menyelidiki. Kiranya Allah Roh Kudus menegur hati hamba-Mu dan setiap kami. Sehingga kami memiliki hati yang taat. Sehingga kami mendapatkan kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari tertentu saya menemani semua untuk belanja ke pasar. Ya, ketika belanja biasanya semua akan pergi ke tempat langganannya dia, lalu saya sebentar juga menengok langganan saya. Kadang saya bisa beli ya semacam buah atau semacam ketela atau semacam apa ya yang kira-kira kelihatannya hari itu bagus, lalu saya beli di langganan saya. Kemudian hari itu seperti biasa semua pergi, lalu saya juga pergi ke langganan saya tidak menemukan apa yang menarik hati saya. Lalu saya jalan ke sudut-sudut dan saya melihat di sana ada seorang ina-ina atau seorang nenek yang jualan. Saya tertarik karena dia mengatakan, ayo kok beli kok, ini belum ada yang laku kok, ini baru datang kok, ini bagus kok. Saya lihat apa ini? Di situ ada apukat, ini kan musim apukat, rambutan, ada durian, ada satu yang saya lihat di situ adalah buah salak. Kita tahu salak ya, salak bagus katanya untuk cuci ginjal katanya begitu ya. Nah, saya tertarik dengan salak itu, saya tertarik karena salaknya itu gede-gede. Saya lihat dari jarak jauh, memang letaknya agak gelap-gelap gitu ya, kan pojokan gitu agak gelap-gelap. Jadi saya lihat buahnya itu besar-besar. Lalu ayo kok beli ini kok, murah 16.000 1 kilo. Betul apa enggak? 16.000. Cik berapa Cik? Enggak tahu ya. Bu Lili tahu Lili? Enggak tahu harga pasaran salak ya. 16.000. Oh, saya enggak. Saya kok tanpa nawar ya.
Nah, oke, beli 16.000 1 kilo, tapi saya beli setengah kilo saja. Setengah kilo, saya ambil dompet ini, saya kasih uang 10.000. Langsung dia itu, saya karena lihat besar-besar, langsung dia masukkan salak-salak itu ya. Kok ini susunya 2.000 ini enggak usah kembali ya. Kembalinya angsonya 2.000 enggak usah kembali ya. Saya kasih ini. Oh iya ya. Saya hanya melihat dan saya melihat hanya kasihan karena belum laku ya. Akhirnya pulang naik mobil, semu tanya, tadi beli apa kok? Beli buah salak. Oh iya. Lalu sampai di rumah, kok enggak milih-milih tas salak itu tadi? Kenapa? Salaknya banyak semua. Jadi salaknya itu gede-gede, tapi ada yang bonyok-bonyok gitu loh ya. Mungkin sama penjualnya ini dicampur gitu ya, toh ada yang bagus, tapi kan ada yang bagus ya, yang bagus agak kecil, yang besar-besar itu bonyok-bonyok itu kayak apa itu ya, mau busuk gitu loh ya, toh. Pokoknya ada airnya, ada apa, wah. Jadi kita eman ini, kita buka aja. Dari 3 itu kadang ada 1 yang bagus, itu ya, yang 2 bonyok, kan isinya salak itu kan ada 3 biasanya ya. Kok enggak milih-milih kok ya tadi? Iya, kok tiba-tiba terpesona sama ibu itu tadi ya, jualan itu ya. Terpesona, enggak milih bis ya toh. 16.000 biasanya saya ini tukang nawar ya, toh nawar bukan untuk menekan, enggak, setidaknya ada tawaran lah. Tapi juga enggak tawar, saya tawar. 8.000 setengah kilo, kembali 2.000 enggak saya ambil, langsung dia tambahi. Waduh, terpesona. Memang kalau secara manusia agak kecewa. Tetapi saya tidak mau kecewa hanya soal-soal super kecil ya. Sementara soal kecewa ya nanti kalau mau ke situ ya hati-hati lagi. Bapak Ibu, soal memilih itu penting. Betul ya? Memilih itu penting. Ini harus senantiasa kita pahami. Kalau kita salah memilih, kita akan menyesal. Di dalam bagian teks yang baru kita baca ini, pergumulan murid-murid dan gereja pada zaman itu adalah pergumulan yang kita bisa lihat di sini. Mereka bergumul tentang pelayanan-pelayanan yang akan mereka lakukan. Rasul Petrus sudah mengalami pemulihan. Petrus sudah berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan memanggil kembali Petrus. Tetapi ada dalam tim mereka itu ada satu yang kurang, yaitu mereka menggumulkan siapa yang akan menggantikan Yudas Iskariot. Mereka bergumul karena bilangan ini adalah bilangan ya menurut mereka itu kalau kurang 1 itu kurang lengkap begitu ya. Mereka perlu melengkapi pengganti Yudas Iskariot ini sebagai rasul itu. Lalu mereka di dalam bagian ini terjadi antara hari 10 hari sebelum Pentakosta itu datang, sebelum Roh Kudus itu turun. Disitulah mereka bergumul tentang pengganti Yudas Iskariot. Lalu mereka memilih di antara 2 calon ini, yang namanya Yusuf atau Barsabas atau Yustus dan Matias. Jadi ada 2 orang ini yang dipilih. Dan luar biasanya di dalam bagian ini mereka memilih Matias. Kalau kita selidiki, Matias ini adalah pada akhirnya dia melayani untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang Yahudi di Yudea, di Kapadokia, Laos Kaspia. Dan kalau kita lihat sejarah gereja mencatat Matias ini ternyata matinya tahun 80 di Yerusalem. Matinya itu dirajam batu dan matinya itu dipenggal kepalanya. Setelah dirajam dipenggal. Karena apa? Karena Injil Matias ini mati sebagai martir. Artinya apa di dalam bagian ini? Artinya para murid Petrus dan teman-teman memilih orang yang tepat. Kita pun hari ini sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk memiliki hikmat Allah di dalam memilih. Hikmat itu datangnya dari firman Allah. Ketika kita memilih, kita perlu hikmat dari Allah. Dan setidaknya ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari dari teks ini ketika kita memilih. Yang pertama, yaitu prinsip yang harus kita pegang supaya kita mempunyai hikmat Allah dalam memilih adalah berdoalah sebelum memilih.
Kalau kita perhatikan ayat 24, mereka semuanya berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari dua orang ini." Jadi para murid pada waktu itu berdoa. Mengapa mereka berdoa? Mengapa mereka berdoa? Karena mereka itu menyadari bahwa hanya Tuhan yang tahu persis isi hati orang. Karena mereka tahu hanya Tuhan yang mampu memberi petunjuk kepada jemaat sehingga mereka itu perlu berdoa sebelum memilih. Hati orang tidak ada yang tahu. Kadang-kadang covernya bagus, tetapi dalamnya kita tidak tahu. Ya, kadang-kadang mereka punya kebaikan, kejujuran, kesetiaan. Itu akan bias karena mungkin ingin pencitraan diri. Samuel pernah hampir tertipu. Mari kita lihat kitab Samuel. Slide-nya ikuti ya. Kitab 1 Samuel 16. Halo slide-nya ya. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Slide selanjutnya. Samuel. Tuhan itu melihat hati. Isai punya 8 anak. Ya, masih ingat ya, Isai punya 8 anak. Samuel disuruh pergi ke keluarga Isai untuk memilih raja yang akan menggantikan Saul. Samuel terpesona dengan kegagahan Eliab yang gagah. Samuel terpesona dengan kegagahan Abinadab. Samuel terpesona dengan Syama. Tuhan katakan, bukan itu. Setelah 7 ya, bukan itu. Apakah masih ada anakmu yang satu lagi? Oh, ada. Dia tidak diperhitungkan. Dia ada di padang menggembalakan kambing domba. Coba panggil dia. Lalu diurapilah si Daud ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tahu hati. Maka sebelum memilih, berdoalah. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Salah potong rambut. Menyesal berapa lama? Kuaci, salah potong rambut? 6 bulan? 1 bulan. Salah potong rambut. Salah memilih pasangan hidup. Menyesal berapa lama? 3 tahun. Seumur hidup. Karena kita tidak ada divorce ya. Salah memilih presiden. Menyesal 5 tahun. Oleh karena itu, berdoalah sebelum memilih. Ini adalah bagian kita. Memilih itu, pemimpin itu penting. Jangan sampai kita menyesal. Tugas kita adalah berdoa. Setelah itu kita memilih. Tugas kita berdoa memohon, ya Tuhan tolonglah saya akan memilih. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah berdoa, serahkan semuanya itu ke dalam apa yang disebut dengan kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah yang akan terjadi. Kehendak Allah yang akan terjadi. Maka sebagai anak-anak Tuhan, ketika nanti kita akan memilih presiden, memilih wakil-wakil dalam yang duduk dalam anggota legislatif, berdoalah sebelum memilih. Karena ini adalah tugas kita, prinsip kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus berdoa dulu, ya, berdoa dulu. Yang kedua, prinsip yang kedua, yaitu
Buatlah kriteria yang baik sebelum memilih. Prinsip. Ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, jadi harus ditambahkan kami seorang dari mereka yang punya syarat-syarat, setidaknya ada 3 kriteria di sini. Coba diklikkan 3 kriteria. 3 kriteria. Yang pertama, orangnya itu selalu datang berkumpul, dikatakan di sini. Artinya mereka itu punya kesehatian, punya kebersamaan, selalu datang berkumpul ya. Yang kedua, selalu ada bersama-sama dari masa baptisan Yohanes hingga saat Yesus terangkat. Artinya ini orang yang setia. Sudah dibaptis, lalu bersama-sama setia ikut Tuhan sampai Yesus naik ke surga. Ini kan orang yang setia ya kan? Lalu yang ketiga adalah orangnya itu nanti mampu menjadi saksi semua yang terjadi. Orangnya itu pernah melihat dan berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Bukan hanya dengar dari kata orang, tetapi dia mengalami sendiri. Ini loh syarat-syaratnya. Karena bagi orang-orang Kristen pada waktu itu, bagi murid-murid, kebangkitan adalah sentral iman Kristen. Kebangkitan itu harus dipahami dengan baik untuk calon rasul ini. Karena melalui kebangkitan itulah kita mengenal siapa itu Yesus. Melalui kebangkitan Yesus itulah kita mengenal bahwa Yesus itu dari surga. Melalui kebangkitan itulah kita tahu bahwa Yesus menang atas maut. Dan ini harus menjadi syarat untuk penggantinya Yudas. Bapak Ibu, di dalam ilmu kepemimpinan, Josh Barna itu juga mengatakan kita memilih pemimpin itu tidak sembarangan. Karena pemimpin itu akan punya pengaruh. Influence, pengaruh. Bahkan Oswald Sanders juga mengatakan bahwa pemimpin itu penting untuk dipilih dengan kriteria. Karena pemimpin itu juga akan punya pengaruh. Jadi memilih seorang pemimpin itu perlu kriteria. Saya menyebutnya ada 3 kriteria pemilih. Coba diklikkan 3 kriteria pemilih. Yang pertama, pemilih emosional. Pemilih emosional itu artinya memilih berdasarkan kedekatan, memilih berdasarkan keuntungan, memilih berdasarkan koncoisme, memilih berdasarkan seprofil, sedaerah, sesuku. Nah, itu pemilih emosional. Itu pilih. Lalu yang kedua adalah pemilih rasional. Pemilih rasional ini adalah pemilih yang sudah cerdas, yang sudah sehat. Dia memilih berdasarkan orang itu jujur, orang itu penuh kasih, orang itu punya kompetensi. Lalu kita pilih. Bahkan rasional ini kita buat data, buat track record. Yang ketiga, pemilih berhikmat. Yaitu kita berdoa dan kita punya rasio yang kita gunakan. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Sumber-sumber yang ini, sumber-sumber kan terlalu banyak ini. Ya kita cari sumber yang terpercaya. Bahkan PGI pun tidak memberikan statement memilih yang ini, tidak. Hanya memberikan petunjuk-petunjuk. Kalau kita melihat ya, yang berseliweran, poster-poster PGI itu kan ada. Artinya Bapak Ibu yang kita bisa lihat di sini, orang Kristen memilih penuh hikmat itu punya prinsip, saya memilih juga harus tahu kriteria. Ya, tahu kriteria. Ini bagian yang penting sebagai anak-anak Tuhan. Memilih salah, kalau kita tidak lihat, pegang, sungguh-sungguh lihat, bisa kita menyesal. Memilih pasangan juga demikian, kalau tidak ada kriteria itu juga tidak benar. Pasti kita dulu punya kriteria. Sekarang rekan-rekan muda mau milih juga harus punya kriteria sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Memilih apapun juga perlu kriteria. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan,
panggilan kita di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14 dan Yeremia 29 ayat 7 tetap sama. Orang Kristen dipanggil untuk keluar, orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat. Orang Kristen tidak hanya dibentengi oleh tembok-tembok ini sehingga orang Kristen tidak bisa keluar. Orang Kristen itu harus keluar, berpartisipasi, berjuang, membangun negeri ini. Jadilah garam dan terang bagi dunia ini. Usahakan kesejahteraan di mana engkau ada. Saat ini kita berada di kota Mataram, di kota Ampenan, di kota Cakra, di kota Suite. Disitulah kita harus berjuang, mengusahakan kesejahteraan kota itu. Berdoa dan mengusahakan. Bukan hanya berdoa, tapi ada tindakan. Itu maksud Yeremia kepada orang-orang buangan pada waktu itu. Sebagai anak Tuhan juga demikian. Saya mengatakan ini supaya kita punya pendidikan iman yang benar. Bahwa di dalam apapun juga, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Siapa yang bisa menggarami dunia ini? Kalau bukan kita sebagai orang-orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Teruslah berjuang, teruslah memohon hikmat Allah ketika kita memilih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini memberikan pencerahan kepada setiap kami. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan peduli terhadap bangsa ini. Kami ingin bangsa ini tetap bersatu, tidak ada perpecahan. Kami ingin gereja kami yang mungkin mempunyai pilihan-pilihan yang berbeda juga tetap bersatu. Karena kami yakin Engkaulah yang menghendaki persatuan itu. Berdaulatlah ya Bapa, kuasailah kami supaya kami bisa menjadi pemilih yang baik. Kuasai hidup kami supaya hidup kami tidak eksklusif untuk ke dalam saja, tetapi kami bisa diingatkan, kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebagai orang-orang yang sudah percaya dan mengenal Tuhan, untuk kami bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kami, bagi Indonesia, bagi dunia. Berkati negeri ini ya Bapak, jaga lindungi persatuan-kesatuan, menyongsong pemilu 14 Februari 2024. Kami tetap aman, damai sejahtera. Kami berseru, berdoa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Nya dan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita. 1 Tawarik 16 ayat 29 berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau
Bapak Hanafi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima dan berkatilah persembahan ini, semoga berguna bagi pelayanan di tempat ini. Berkatilah kami semua Tuhan, dengan berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus kepada hambanya. Persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Saya mengundang penatua untuk maju ke depan untuk melayani. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah perjamuan kudus yang rutin secara sinodal yang kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Dan perjamuan kudus ini kita sudah wartakan agar setiap kita dapat mempersiapkan perjamuan kudus dengan baik. Dengarkanlah bagaimana Tuhan Yesus memerintahkan perjamuan kudus sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus yang kita lakukan pagi hari ini adalah perintah Tuhan yang mempunyai beberapa makna. Yang pertama, perjamuan kudus ini mengingatkan akan penderitaan Kristus di masa yang lalu. Kristus telah menyelamatkan kita. Manusia yang berdosa telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, perjamuan kudus mempunyai makna masa sekarang, yaitu persekutuan dengan Kristus dan sesama anggota tubuh Kristus. Melalui perjamuan kudus kita dipersatukan, dipersekutukan untuk sama-sama menderita di dalam kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Yang ketiga, perjamuan kudus mempunyai makna masa yang akan datang, yaitu pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang akan menerima hidup yang kekal. Sakit, penyakit, dan penderitaan hari ini, biarlah kita bisa jalani dan lewati dengan penuh kesabaran dan kekuatan. Biarlah 3 makna perjamuan kudus ini senantiasa kita tahu dan kita pahami dengan baik supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang berkembang yang tidak tepat ketika memahami tentang makna perjamuan kudus. Sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mengajak kita bangkit berdiri dan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Ya Allah, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi. Hiburkanlah kami dengan roh-Mu yang kudus. Kiranya melalui roti dan cawan anggur ini kami dikuatkan secara rohani. Dan bersama dengan seluruh orang kudus kami disatukan dengan Kristus Putra-Mu. Dan tetap setia di dalam pengharapan dan kasih. Kumpulkanlah seluruh gereja-Mu ya Tuhan, ke dalam kemuliaan kerajaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada malam itu Tuhan Yesus diserahkan, Yesus mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti ini, lalu memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atas cawan itu, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya tetap mengingatkan bahwa perjamuan boleh diterima bagi mereka yang sudah menerima baptisan dewasa, atau mereka sudah menerima baptisan anak, lalu setelah memenuhi syarat, mereka sudah disidi. Dan yang lebih penting adalah mereka yang hati dan pikiran dengan baik. Silakan kita yang sudah memenuhi syarat-syarat itu, kita bisa bangkit berdiri. Boleh jemaat GKT yang benar, gereja lain hadir, boleh mengikutinya. Mari silakan kita bangkit berdiri. Penatua akan membagikan roti dan anggur. Mari kita persiap, kita menaikkan pujian hidup. Yesus roti hidup. Yesus roti hidup telah diberikan. Pecahkan tubuhnya roti di meja perjamuan yang diamuti. Syukur puji Tuhanku datanglah. Jika sudah semuanya, mari kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Yesus berkata, inilah tubuhku, ambillah, makanlah, sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan makan. Selanjutnya mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kanan kita. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan minum.
salibnya selamanya mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Saya mengajak kita berdoa dalam hati. Kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur atas keselamatan ini. Kita lebih senang bersyukur, senantiasa ingat bersyukur kalau berkat jasmani datang. Tetapi kita lupa ada berkat yang kekal yang sudah Tuhan berikan. Saya mengajak kita untuk berdoa pokok doa ini. Bersyukurlah kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kiranya Bapa di surga menerima ucapan syukur dari umat-Mu untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan menolong kami agar melalui kasih karunia ini kami mengalami sukacita senantiasa. Walaupun beban berat hidup saat ini kami alami. Ada keinginan, ada kebutuhan, atau apapun juga yang secara manusia kami belum merasa tercukupi dan terpenuhi. Tetapi biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk kami tetap setia kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat tetap berdiri, jamuan akan ditutup kembali oleh penatua. Kita naikkan pujian ucapan syukur, pujian muliakanlah. Dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus mati bagiku, mengampunilah. Penatua bisa kembali lagi duduk. Dosaku sering ditanggungnya, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Bait yang ketiga, darah Yesus memberi merdeka buat saya dan kita semuanya. Yesus memberi merdeka, sekarang hatiku bersuka. Puji Tuhan selamatkan aku, puji namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, muliakanlah namanya, dosaku telah dihapuskannya, puji namanya. Marilah kita senantiasa menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat suci Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita telah selesai, jemaat silakan duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Firman. Tiada yang dapat menggantikanmu.